Shalom. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan hari ini adik-adik dalam keadaan sehat saja ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah online sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita pujikan pujian KSIH. Semua saya udah pakai ya, kita pakai tangan. Sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita berdoa. Kita lipat tutup mata. Nanti Mas Daniel berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas minggu hari ini Tuhan. Kami bisa memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah sekolah minggu di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, dengan sukacita kami mau mendengarkan Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari adik-adik masih bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu pujian ICR. Oke adik-adik, setelah kita memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian firman Tuhan ku dengar. Hatiku
atas hari ini, kiranya firman yang Kau bagikan buat kami bisa memberkati kami semua. Kami mengucap syukur, kami taruh semuanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau memberkati siapapun yang memberitakan firman itu Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi bersama Kak Niko di sini. Kak Niko kali ini akan membawakan sebuah renungan singkat tentang kisah dari Yunus. Ayo, semuanya pasti udah pada tahu kan? Mas Niko mau cerita tentang apa? Nah, kalau gitu mari siapkan Alkitabnya. Kita buka di Yunus 1 ayat 1. Nah, nanti Mas Niko kasih waktu buat adik-adik buka kitabnya. Oke, ini Mas Niko akan membacakan Yunus 1 ayat 1 sampai Yunus 2. Yunus pasal 1 ya, Dek. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari mana dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, adik-adik kalau mau mengetahui cerita selanjutnya, adik-adik bisa baca lanjutannya di ayat kedua. Nah, nanti adik-adik baca sendiri, nanti bisa pause video ini lalu membacanya atau ditemani dengan orang tua membacanya. Nah, di sini ayat Alkitab menceritakan tentang Yunus yang diutus Tuhan
untuk memberitakan Injil ke kota Niniwe. Nah, tetapi di sini Yunus tidak taat, adik-adik. Bahwa di sini dikatakan bahwa Yunus di ayat 3, tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis. Dan di Yunus itu melarikan diri atau kata lainnya itu tidak taat kepada perintah Tuhan, adik-adik. Nah, Yunus itu tidak taat lalu pergi ke Tarsis. Dan pada saat perjalanan mau ke Tarsis ini, Yunus menemukan kapal untuk mengantarkannya ke Tarsis. Lalu dia membayar untuk perjalanannya ke Tarsis. Nah, saat di perjalanan di laut itu, kapal yang dinaiki oleh Yunus ini terkena badai besar, seperti hujan badai, ombak yang sangat tinggi sampai kapal ini tuh hampir hancur. Kemudian Yunus itu setelah ada badai seperti itu, Yunus malah turun ke dek paling bawah dan tidur nyenyak di sana. Kemudian pada saat Yunus tertidur, ada nahkoda yang mendatangi Yunus dan bertanya, kenapa bisa kau tidur nyenyak pada saat badai bergelora ini? Lalu Yunus tetap saja tidur. Akhirnya para awak kapal ini membuang undian gitu aja, seperti lalu dilemparkan undian ini. Nah, pas undian ini dilemparkan, undian ini berhenti tepat di Yunus. Lalu semua awak kapal ini takut dan bertanya kepada Yunus, dari manakah engkau, dari bangsa mana, apa pekerjaanmu? Lalu Yunus menjawab di sini, adik-adik, bahwa Yunus itu adalah seorang dari Ibrani dan takut akan Allah. Ketika itu mereka sangat takut dan bertanya lagi kepada Yunus, apa yang telah kau perbuat sehingga kenapa kita diterjang oleh badai seperti ini? Gitu. Akhirnya di sini Yunus tidak tahu. Lalu mereka bertanya lagi kepada Yunus, bagaimana kita agar kami dapat menghentikan badai ini? Lalu di sini Yunus menjawab, campakkanlah aku ke dalam laut, gitu, agar kan tadi awak kapal ini membuang seperti benda-benda yang ada di kapal itu agar kapalnya ringan dan bisa kembali berlayar atau bersandar ke daratan sambil menunggu badai reda. Akhirnya di situ Yunus berkata, campakkanlah aku ke laut ini, gitu. Lalu setelah itu para awak kapal ini langsung mencampakkan Yunus ke laut dan akhirnya badai pun tenang. Ini di ayat 16, di Yunus 1 ayat 16 dikatakan, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Setelah dicampakkan ke dalam laut, Yunus ini dimakan oleh ikan besar dan Yunus tinggal di dalam perut ikan besar itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Lalu pada saat di dalam perut ikan itu, Yunus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, lalu ingin bertobat dan berdoa agar dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Lalu Yunus setelah itu dan setelah berdoa, Tuhan mengeluarkan Yunus, dan setelah Yunus berdoa dan bertobat, Tuhan mengeluarkan Yunus seperti di Yunus 2 ayat 9 dan 10 katakan, tetapi aku dengan ucapan syukur aku akan persembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi setelah Yunus bertobat, ikan itu memuntahkan Yunus lagi ke darat. Nah, jadi adik-adik, kita di sini kita tidak boleh seperti Yunus. Jadi kita harus tetap taat, tetap patuh terhadap Tuhan, terhadap orang tua. Jadi misalnya kalau adik-adik ini disuruh gitu, misal, tolong belikan gula ke pasar, tapi adik-adik tetap menjawab, sebentar mah, aku masih main gitu. Nanti itu adik-adik akan mendapatkan dosa gitu. Jadi lebih baik kita menurut kepada Tuhan dan menurut kepada orang tua agar kita tetap berada di jalan yang benar. Mungkin renungan singkat ini sampai sini dulu. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami
dalam renungan firman Tuhan tadi. Tuhan, kiranya kami dapat tidak mencontoh perbuatan buruk dari Yunus Tuhan, tetapi kami dapat menaati segala peraturan darimu Tuhan, menaati segala peraturan dari orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari dosa Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aktivitas kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.